langsung jatuh cinta lah istilahnya gitu ya. Walaupun ada walaupunnya nih. Ternyata yang free upgrade itu adalah buat orang-orang yang kalau PO-nya itu di Samsung ngasih alternatif. Kalau kalian memang pengen yang 256 aja, itu ada diskon. Tapi kalau kalian pengen upgrade storage ya bayar yang harga normal 256. Tapi ini rasio as Nolan intended, Pak. IMAX, Pak. So far gue belum coba sih kalau masuk celana jeans. Kalau gue masuk celana kain sih, nggak kelihatan sih. Jangan. Cuma so far aman-aman aja. Belum mandi kayaknya. Hey guys, welcome back to Beat Podcast bareng sama gua Daniel dan ada Edwin juga di sini sama Halo ada guys. Ko Malvin langsung di lapangan. Langsung dikasih lihat spoilernya untuk Beat Podcast kita hari ini. Yes, kita akan ngebahas soal Samsung Galaxy Unpacked HP lipat. Bareng sama Ko Malvin ini dia langsung ada di lapangan ya, di London. Kita akan ngeliat impressionnya seperti apa dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga dari kami gitu untuk Ko Malvin yang sudah pegang barangnya langsung. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasannya, ke Beat Podcastnya. Let's go. Oke, mungkin pertama-tama kita kasih recap dulu ya ke teman-teman semua yang mungkin semalam belum sempat nonton Galaxy Unpacked. Jadi di event kali ini Malvin datang ke sana langsung di London untuk acara Galaxy Unpacked dan di sana itu Samsung ngerilis ada foldable mereka ya. Itu kita recap aja satu persatu. Ada Z Fold Ultra 8, Z Fold 8 Ultra ya. Itu jadi penerusnya dari Galaxy Z Fold 7. Sekarang dikasih nama Ultra karena yang Z Fold 8 biasa itu sekarang berubah form factor jadi passport size Wide. atau bisa dibilang yang wide kayak gini nih Melebar bentuknya. ya. Terus ada Z Flip 8 seperti biasa dan juga ada dua smartwatch. Itu ada Watch 9 dan juga Watch Ultra 2. Actually jadi lumayan surprise material tuh ini gak sih? Intelligent eyewear-nya gak sih Dan? Iya, kacamata pintar dari Iya, jadi Samsung. belum dikasih nama ya, kalau dilihat dari acara kemarin kayaknya disebutnya Intelligent Eyewear terus. Mereka kerjasama sama Gentle Monster sama Warby Parker gitu ya. Jadi itu recap dari produk-produk yang diperkenalkan semalam. Sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Boleh banget. Dan kita bahas langsung dari Z Fold 8 Ultra dulu kali ya. Yes, Vin, ada apa yang menarik nih? Warnanya yang baru. Ini yang hero color-nya ya. Jadi ini tuh namanya Silver Shadow. Oke. Silver Shadow. Violet. Bentar. Violet Shadow. Oh, Silver Violet Shadow. Oke. Violet Shadow. Ini box-nya anyway. Jadi sekarang ada tulisannya dengan jelas di bagian layar tengahnya. Jadi kalau ini yang versi, kalau kita datang ke lokasi itu dia versi Korea ya, jadi masih unit testing doang. Jadi nanti dibalikin pas kita nanti balik ke Indonesia, gitu. Jadi ya, yang pertama warnanya sih yang menarik ya, gitu. Fitur apa yang menurut lo paling stand out di Z Fold 8 Ultra kali ini? Kalau secara fitur sebenarnya satu yang gue notice adalah ngebuka tutupnya ini jadi jauh lebih gampang gitu sih. Kayak ada kayak cowakan sedikit kali ya bisa dibilang ya di bagian hinge-nya, di bagian frame-nya, di mana sebelumnya kalau di Z Fold 7 itu nggak ada. Jadi kadang kalau kalian nggak ada kuku itu agak susah tuh ngebukanya gitu. Jadi kalau pakai yang Ultra 8 Ultra ini enak banget buka tutupnya. Dan kayak strength hinge-nya juga berasa agak beda gitu. Kayak Z Fold 7 tuh agak susah karena keras hinge-nya. Ini jadi malah lebih ringan, Vin. Sedikit lebih effortless lah gitu. Sama tadi karena selaknya juga lebih gampang, kayak lebih enak gitu. Lebih cepat ngebukanya. Gitu. I see. Terus dari hinge-nya sendiri lebih bisa kayak di stop di berbagai angle gitu atau masih tetap? Bisa nih. Nah, cuma ini yang gua notice agak sedikit nggak biasa sih. Jadi biasa kalau Samsung tuh dia kita arahin kemana dia stop. Kalau ini kita kayak naikin dikit, dia agak turun sedikit baru dia stop. Gitu. Dinaikin dikit, agak turun dikit dia baru stop. Terutama di angle-angle yang miring nih.
Kalau kita buka ya, kalau kita buka, tuh dia naik dikit, kita turun. Nah, dia baru kayak kayak turun dikit gitu. Tapi bisa stop di mana aja. Cuma ya posisinya agak turun, tiap kali dibuka agak turun dikit. Gitu. Beda sama kalau kita turun dari atas nih. Kalau dari atas dia bisa stop di mana aja. Oke. Nah, itu sih agak anomali. Nah, yang paling ditunggu-tunggu kayaknya, Vin, Kris-nya gimana? Karena kan sekarang pakai mekanisme titanium flex titanium sama armor flex hinge. Dari penglihatan gua, hinge-nya pas kemarin baru buka dari box sih nggak ada. Tapi sekarang setelah dilipat berapa kali tuh ya, mulai kelihatan lah. Walau memang posisinya kalau kita tangan ngelewat di sini, itu kayak nggak ada cekungan gitu. Kayak rata jadinya. Yang mana sebenarnya memang ini udah dari cukup lama sih ya. Dari sebelum-sebelumnya juga sebenarnya udah rata, cuma memang masih kelihatan ada lekukannya. Tapi yang menurut gue menarik sebenarnya adalah si anti-reflektifnya nih. Di bagian dalamnya. Dimana di layar dalamnya itu tuh dia kayak ngeredupin cahayanya tuh ngebantu banget. Jadi kalau gua sebelumnya pakai Z Fold 7, terutama kalau buat nonton multimedia di kondisi outdoor atau di pesawat lah misalnya lagi travel, itu pasti kena banget pantulan cahaya nih. Kita lihat nih sekarang ya. Nih ya. Jadi kalau kelihatan side by side, nih kita pantulin dikit kena sinar. Tuh. Lebih matte ya? Kerasa nggak bedanya? Iya, beda banget. Iya, kelihatannya lebih matte, tapi aslinya enggak. Aslinya nggak tetap matte. glossy. Iya, jadi ini kayak S25 ya, dari S25 atau S24 yang punya anti-reflective coatingnya tuh. Nah, ini sekarang dipakai juga di sini. Dan itu emang ngebantu banget sih. Tuh, peredaman cahayanya Ya, lebih kalem. lebih kalem. Dan layarnya juga lebih terang. Jadi kalau matte tuh biasa kita lumayan ada burem kan ya, layarnya ya. Yep. Nah, kalau ini sih enggak sih. So far dari penglihatan gua, clear, sharp, tajam ya layarnya, dan karena terang plus meredam cahaya tadi, jadi kita bisa lebih, warnanya kayak lebih vibrant gitu, lebih keluar. Oh, jadi buat layar bagian depannya sendiri itu ada anti reflektifnya juga nggak? Nggak, kalau layar bagian depannya sayangnya dia nggak ada sih. Jadi kalau kita lihat layar bagian depan, itu sama aja nih. Oh, nggak seperti S26 Ultra ya? Tuh, ya. Oh iya, kelihatan Sama aja. dia. Yes, gitu. Dari segi dimensi kan sebenarnya sedikit lebih tipis, Vin. Cuma 0,1 mili sih di satu sisinya. Berasa banget nggak sih? Apa sama sekali nggak berasa? Jujur nggak berasa sih kalau gua ya. Mungkin karena faktor tadi ya, dibikin cowakan gitu kali ya. Jadi bikin feeling kayak apa sih, chamfered edges ya kali ya kalau kita ngomongin ujung-ujungnya ya. Bikin itu ada sedikit curve yang mungkin kelihatannya jadi agak tipis gitu bagian frame-nya. Itu sih yang noticeable kalau dilihat. Tapi kalau dipegang sih nggak berasa ya. Jujur aja feel-nya kayak exactly the same ya, secara pegang. Cuma tadi perbedaannya memang di layar, di hinge-nya juga tadi beda, sama ya paling di specs. Sama kamera bump-nya lebih tinggi ya, Vin ya? Nah, ini yang menarik. Jadi kamera bump kalau di Z Fold 7 ya, itu tuh dia tuh ada kayak semacam plastiknya di bawahnya ini. Ada hitam-hitamnya nih kalau kalian lihat ya. Oke. Nah, kalau si Fold 8 Ultra itu nggak ada. Oke. Tuh, jadi dia full flat kayak kaca semi transparan gitu. Jadi kelihatannya lebih tinggi. Padahal mungkin kalau diukur kayaknya sih mungkin sama atau paling berapa mili gitu. Tapi karena ini nyambung ya kelihatannya ya mungkin ya. Jadi dia kelihatan lebih tebel gitu si frame-nya. Padahal si Z Fold 7 juga karena dia ada dudukan plastiknya ini sih yang warna hitamnya. Cuma memang desainnya jadi lebih nyatu gitu sih secara keseluruhan ya kalau di Z Fold 8 Ultra. Dan gue suka nih kaca ininya tuh kayak identity-nya yang di sekarang dia ada case-case yang kayak semi transparan juga. Terus yang watch-nya juga pada ada strap-strap yang kayak ice kayak gini ya dibilangnya ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak luarnya transparan, dalamnya ada warna-warna gitu, warna biru, warna kuning gitu-gitu. Ngomongin soal body, kok ada casing-casing lucu nggak buat si Z Fold 8 Ultra itu? Kalau casing, surprisingly, casing Samsung yang sekarang bagus-bagus loh. Yang official ya.
kemarin sempat lihat beberapa yang baru kayak ada yang carbon stand, terus dia ada juga akhirnya mayoritas case-nya itu cuma belakangnya doang. Kalau buat si Volt ya. Tapi ada satu case yang dia itu depan belakang gitu dan cukup rugged juga kelihatannya gitu, kayak motif-motif apa sih yang lagi ngetrend sekarang lah gitu. Polos, black and white, cuma agak transparan matte black kayak gitu. Ada nggak footage-nya? Kayaknya ada deh. Nanti kalau ada dimasukin, kalau nggak ya trust me bro aja ya. Ada seharusnya, soalnya kemarin sempat megang juga tuh, dan ada di YouTube Besindotech juga. Kita sempat kasih lihat spill warna biru kalau nggak salah ya, Riz ya, yang karbon gitu. Itu Samsung original case buat Z Fold 8 Ultra. Iya. Banyak sih, banyak banget makanya. Ada satu lagi yang sebenarnya paling notable buat gue dari Z Fold 8 Ultra ini adalah akhirnya finally Samsung pakai silicon carbon battery ya. Yes. Dan kapasitasnya jadi Sejujurnya naik. gimana ya? Agak ya gong besarnya adalah ya finally pakai silicon carbon, walaupun secara ukuran sebenarnya nggak gede-gede banget sih ya. Peningkatannya lumayan lah, jadi 5.000 mAh. Walaupun ya kalau di HP-HP yang lain kan kalau kita tahu silicon carbon 5.000, 6.000, 7.000 gitu. Bahkan ada yang mau 8.000 ya. 9.000. Tapi memang ini tipis banget sih. Jadi menurut gua ya udah oke lah gitu. Udah bisa digedein dan at least sudah pakai silicon carbon. Itu kan yang diminta sama netizen ya. Kalau menurut gue kayaknya sih mereka bisa save up for the next yang Z Fold berikutnya, karena kalau dari segi limitasi sebenarnya karena mereka pakai dual cell kan di kiri kanan gitu, mereka tuh bisa tembus lebih dari 5.000 mAh dibanding kalau misalnya HP Candy Bar biasa itu ada limitasinya di regulasi US sama EU tuh maksimal di 20 watt hour atau 5.000 mAh. Makanya mereka selama ini nggak terlalu bisa nembus batas itu gitu. Tadinya gue kira dengan akhirnya mereka pakai silicon carbon dan juga HP-nya foldable, kan jadinya dual cell, itu mereka bisa paling nggak taruh di atas 5.000. Tapi untuk kali ini kayaknya dibikin 5.000 dulu nih biar sama. Terus nanti next mungkin baru mereka bisa lebih eksploratif gitu ya. Karena sekarang kayaknya fokusnya di peluncuran kali ini semua adalah makin tipis. Iya nggak sih, Vin? Iya, jadi dari beberapa device yang dirilis, fokusnya memang lebih tipis. Sampai dari yang Fold 8 Ultra lebih tipis, Flip pun juga jadi lebih tipis. Tapi baterainya jadi lebih gede, karena tadi penggunaan si silikon karbonnya. Cuma memang ya itu sih, secara angka kelihatannya nggak gede, tapi use case-nya gimana nanti ya gue akan tes lebih lanjut pasti selama kita di London. So stay tune, di sosmed terutama kita akan share lebih detail sih. Experience-nya nanti kayak gimana. Yes, sekarang kita lanjut ke yang paling ditunggu-tunggu kali ya. Form factor yang paling baru. Yep. Galaxy Z Fold 8. Wow. Warna putihnya sih ganteng banget sih, Pak. Itu yang warna apa ya? Jadi ini hero color-nya. Jadi ini tuh warna lavender, cuma kelihatannya kayak agak putih ya. Oh, Di- iya. dikirain warna putih sampai di sini ya. Tapi jujur warna putihnya emang demen banget. Mungkin kalau disuruh pilih gue akan pilih warna putihnya sih. Tapi ini karena ya itu balik lagi karena ini eventnya itu memang semua kalau kalian lihat ya konten-konten yang ada di sosmed di YouTube unboxingnya kedua warna ini. Satu yang si violet shadow, satu lagi yang si lavender. Karena ini yang hero color-nya gitu. Cuma memang ngomongin warna, tadi yang Z Fold itu ada warna yang lucu juga ya. Green violet ya atau mint gitu sebelumnya namanya ya. Itu menarik, sama kalau yang di Z Fold ini ada nama pistachio. Warna hijau-hijau gitu. Tapi ini sekarang yang kita pegang yang warna lavender. Jadi kalau menurut lu sendiri gimana, Vin, form factor yang baru ini kalau lu bandingin sama yang sebelumnya, yang tall aspect ratio, lu preferensinya lebih ke sini atau tetap yang sebelumnya? Gua suka banget jujur aja. Langsung jatuh cinta lah istilahnya gitu ya. By the way ini paspor ya. Jadi kemarin kita udah share ya side by side ya, kurang lebih ukurannya kayak gini kan. Tuh kalau diselipin di belakangnya hampir nggak kelihatan. Karena emang kayak semirip itu ukurannya ya. So secara feeling dipegang ngingetin banget sama BlackBerry ya. Bisa dibilang agak lebar memang, tapi nggak yang sampai aneh atau gimana sih. Karena mungkin kita juga mungkin yang
di Indonesia atau rata-rata orang pasti pernah pegang BlackBerry kali ya. Jadi ini bisa dibilang mirip banget kayak gitu. Layarnya ini menurut gue juga karena gue sendiri pakai si Fold 7 sebelumnya, memang most notably buat entertainment ya. Jadi karena bisa jadi tablet, layarnya gede. Jadi secara intention penggunaan, gue ngerasa ini tuh udah cocok banget karena memang dia fokusnya di multimedia sih. Dengan layar depannya dia yang 16:10 gitu. Terus ke layar dalamnya juga dia jadinya lebih lebar gitu. Jadi kalau buat nonton-nonton konten jadi jauh lebih enak. Ditambah kalau mau baca-baca artikel ya kita tinggal kayak flip aja nih layarnya gitu. Dia jadi vertikal juga. Jadi kayak best of both worlds. Walaupun ada walaupunnya nih yang nanti kita coba bahas deh bareng-bareng nih. Tapi ini rasio as Nolan intended, Pak. IMAX, Pak. Nah, tapi ada yang aku penasaranin sebenarnya dari rasionya, yaitu optimization soal aplikasi. Karena aplikasi kan harus menyesuaikan bentuknya, bagian depannya, covernya, dan bagian dalamnya ya, 3:4. Itu gimana? Selama Koko pakai, apakah ada aplikasi yang kayak, ya nge-stretch lah, atau black bar kiri kanan lah? So far ini udah pindahin setup dari Z Fold-nya ke sini. Yang mana pertanda ini bakal kita pakai permanen. Cuma so far sih aplikasi memang nih kayak YouTube misalnya ya. Ya jadi emang challenging sih kalau kita buat scrolling dia cuma kayak nongol satu video gitu. Karena lebar kan. Dimana kalau misalnya kita pakai HP-HP Candy Bar lah yang biasa, itu kita bisa at least lihat 2 sampai berapa 3 video mungkin di home screen-nya gitu. Nih, kayak at least ini dua video kan bisa lihat shorts juga gitu-gitu. Kalau ini cuma satu doang, 1,5 lah bisa dibilang gitu. Tapi memang kalau ditidurin baru dia bisa lebih banyak nih. Horizontal space-nya enak. Cover depannya sendiri tuh lebarnya seberapa jauh sih sama yang biasa, Vin? Kalau lu side by side sama yang Side by side ya. Fold 8 Ultra? Sama ini Z Fold. Atas bawah Ultra kali, deh. bukan side by side. Jadi lebar, seberapa lebih lebar gitu. Nah. Ini aja ya biar kelihatan ya. Iya. Oh lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Sekitar nambah 1 senti mungkin. Tuh. Ya paling beda sekitar berapa nih? 10%? 15%? Iya. Secara width-nya ya. Jadi lebarnya sebenarnya nggak sesignifikan yang kita bayangin sih. Cuma pendeknya deh kayaknya nih. Karena dia jadi nggak gepeng sih ya. Jadi lebih kotak gitu. Panjangnya yang sedikit lebih banyak pengurangannya nih. Ini mungkin bisa berkurang berapa 20% kali ya secara tinggi. Dengan lebar segitu masuk Itu kantong yang- jeans depan gitu enak nggak, Vin? So far gue belum coba sih kalau masuk celana jeans. Kalau gue masuk celana kain sih, nggak kelihatan sih. Jangan. Cuma so far aman-aman aja. Belum mandi kayaknya. Nggak, udah mandi guys. Udah siap, udah pakai celana panjang. Well, kalau menurut gue ini secara fisik, secara hardware jadi one hand mode dari smartphone. Karena biasanya gue pakai one hand mode yang dikecilin. Oh iya. Iya, dan ini secara hardware bentuknya, maksudnya secara form factor bentuknya jadi kecil gitu kalau. Tapi one hand mode lebih maksudnya kalau dipakai satu tangan lebih enak mana, Vin? Dengan sekarang jadi lebih lebar apakah jadi Surprisingly, hand gymnastic? ini masih bisa dipakai tangan sih. Mungkin tangan gue juga cukup gede ya. Nanti mungkin kalian mesti cobain juga deh. Mungkin tangan orang beda-beda, terutama buat cewek. Cuma gue ngomongin cewek sendiri, antiknya dari kemarin ini Samsung tuh nge-portray HP ini tuh dipakai sama cewek, gitu. Jadi HP ini kayak lebih cocok buat semua gender lah istilahnya. Dimana kalau Fold kan mungkin orang cenderungnya ke cowok nih gitu. Mungkin untuk professional use, business use gitu-gitu. Kalau Fold 8 yang regular ini kayak bisa cocok ke cewek, bisa cocok juga ke cowok. Dan ya kalau ngomongin one hand nih jadinya menurut gue sih masih possible sih. Terutama bisa swipe typing gitu-gitu ya. Kalau gue sih kemarin sempat coba satu tangan cukup oke, walau gue nggak 100% nyaman lah. Gitu, tetap lebih cepat, lebih nyaman pakai 2 tangan. Tapi itu pun juga masih adaptasi karena kayak masih berapa kali typo karena lebar kan dia kan. Kita lanjut ngomongin
Z Flip sedikit sih. Ini nanti akan kita gabungin juga sama One UI 9. Jadi Z Flip 8 itu juga ada improvementnya di makin tipis aja kali ya, Vin ya. Z Flip 8 itu literally kemarin, kalau kalian nonton event Unpack-nya, itu tuh agak lucu sih. Jadi waktu yang Z Flip 8, ini dia flip. Tapi yang dibahas One UI dulu. Kayak yang dibahas One UI 9 gitu. Kayak iya optimize for foldables gitu kan. Tapi literally nggak bahas specs-nya apa gitu. Dia kan pakai chip Exynos sekarang. Itu nggak dibahas. Gua nggak tahu sih, kayaknya harusnya seluruh dunia sama ya. Nggak ada beda-beda chip lagi ya kalau untuk flip ya. Well, kalau nggak Pakai salah, Exynos. tadi correct me if I'm wrong, di pasar global ada yang pakai Snapdragon, Riz. Betul ya? Di Amerika. Di Amerika ada yang pakai Snapdragon dan Snapdragon 8 Elite Gen 5 berarti ya. Di MKBHD si Flip 8 itu pakai Snapdragon. Oke, di MKBHD untuk Flip 8-nya pakai Snapdragon. Oh, oke. Berarti ini region ya, beda-beda ya. Kita kan dari kemarin jujur aja tidak diinformasikan soal ini. Ada beberapa info-info yang Soalnya di Unpack juga nggak dibahas ya. iya, nggak dibahas pakai chip apa. Cuma memang dibilang baterai lebih gede ya di Flip 8, One UI 9, sama ya itu si Flex Window semuanya jadi full screen katanya aplikasinya. Ya, jadi sekarang pakai aplikasi main di cover screen-nya aja udah bisa buka aplikasinya full screen gitu. Nggak kayak dulu yang lebih mini kali ya Lebih interface-nya. Betul. Which actually sebenarnya dulu juga ini yang gue pakai dulu ditambahin sama Goodlock sebenarnya udah bisa untuk semua aplikasi sih. Tapi lo harus pakai Goodlock untuk Harus pakai buka Goodlock. aplikasi gitu. Tapi yang menarik sekarang adalah si bagian Now Brief, Now Nudge-nya. Tapi itu juga optimalisasi di bagian layarnya aja yang lebih luas, lebih lebar kayak main screen-nya jadinya. Oke, kita bahas dikit yang soal One UI 9 ya. Ada beberapa fitur baru yang jadi highlight. Yang tadi ada Flex Window yang sekarang di Z Flip 8 itu udah bisa buka aplikasi secara full screen gitu ya. Dan ada lagi Now Nudge. Sebenarnya ini udah ada dari One UI 8.5 ya. Jadi AI-nya bisa ngerti konteks secara apa yang lagi happening di layar untuk ngasih suggestion untuk bisa kita tinggal tap buat quick action. Terus yang kayaknya bakal disukain sama orang-orang yang suka nonton konser nih, My Fan Cam ya Vin ya. Jadi ini fitur kameranya buat ngerekam video, terus nanti bisa, gua nggak tahu, bisa diperagain nggak ya langsung dari aplikasi galeri mungkin atau dari aplikasi kameranya Vin, ada fitur fan cam-nya. Kemarin tuh sebenarnya gue sempat lihat beberapa teman-teman nyobain, tapi gue kemarin nggak sempat nyobain. Cuma memang yang kita rekam dulu videonya nih, let's say ya. Jadi kita rekam video banyak, misalnya gimana, nanti misalnya ada orang atau ada beberapa orang di dalam layarnya gitu. Nanti dia misalnya udah kita stop, dia akan coba kayak di tag gitu. Pakai si Galaxy AI-nya, terus dia akan masukin ada tulisannya tuh, My Fan Cam. Oke. Ya, jadi kalau kita klik dia akan cari nih ada muka detecting people. Nah, kita bisa cari gitu. Nah, ntar kalau ada orangnya di mana, tuh dia akan nongol ada kotaknya. Tuh. Nanti dia akan, istilahnya kita bisa pilih rasio layarnya 2:3, 3:5, cuma defaultnya di 9:16 ya. Karena kayak buat video vertikal gitu kan ya, TikTok gitu-gitu. So ya, itu sih yang kita tinggal klik follow, nanti dia akan generate kayak gitu. Oke. Jadilah kuping gua. Oke, itu fitur My Fan Cam. Sama sekarang untuk foto assist kalau pakai layar dalam bisa ngedit foto side by side ya. Jadi original sama hasil editnya gitu ya, Vin ya. Nah, itu gue belum coba tuh, Win. Ya, jadi yang kiri original, yang kanan hasil editnya gitu. Itu juga kayaknya dari sebelumnya udah ada nggak sih yang foto assist bisa lihat before after gitu Nah, ya? itu gue nggak tahu soalnya gue nggak pakai foldable-nya ya. Mungkin teman-teman yang tahu silahkan di komen deh tuh.
Ya kalau nggak salah itu udah ada sama Udah ada ya? kayak di One UI 8.5 gitu. Mungkin dimaksimalkan di sini. Dan yang paling baru memang si My Fancam itu nggak pernah gue lihat sebelumnya. Dan itu ada juga di Flip 8 Oh iya iya Mm-mm. iya. Fancam. Nih kalau kayak gini sih dia bisa kayak mungkin tambah lagi gitu mungkin sebelahan. Tapi ini sudah bisa dari sebelumnya sih kayaknya. Sebenarnya yang menarik di sini tuh menurut gue adalah multitaskingnya. Nih, jadi kayak gini nih. Nih Google Map, ini YouTube ya. Tuh. Terus di ujung ada yang nyempil tuh, satu. Nah, kalau kalian mau buka misalnya nih, kita klik, nyamping gitu nanti dia. Nih, kelihatan nggak? Nih, yang nyempil di ujung kita klik, tuh. Oke. Berubah dia. Oke. Tuh, jadi bisa yang dipakai misalnya yang utama gede bisa di tengah, sisanya dia bisa nyempil di ujung-ujung gitu. Nah ini sih yang baru kayaknya di One UI 9. Dari kemarin nggak ada yang bahas nih, gue juga agak bingung kenapa. Multitasking lumayan niche kali ya, yang beneran pakai dalam posisi kayak begitu. Kita lanjut ke wearables aja kali ya. Watch Ultra 2 sama Watch 9, lo ada hands-on Vin di sana? Atau dipinjemin unitnya untuk ngetes-ngetes? Sebenarnya ada, cuma memang terbatas unitnya. Jadi lagi digilir. Ultra itu cuma ada satu unit tuh kita testing, sama ada Watch 9. Cuma kalau hands-on, kemarin sempat hands-on di lokasinya itu secara desain kayaknya memang berubah total ya. Lebih tipis, banyak aksen-aksen menarik. Terus watch face-nya juga bagus-bagus yang baru. Dan bisa pakai strap yang lama katanya. Walaupun strap-strap barunya juga bagus-bagus juga sih. Chipsetnya upgrade, ya. Baterainya lebih gede juga. Walaupun desainnya lebih tipis, dia bisa masukin baterai lebih gede. Cuma dia nggak mention nih kalau yang ini silikon karbon atau enggak. Terus IP69, 5 ATM juga, jadi bisa dibuat diving. Ya. Dan ya itu tadi, layarnya yang paling terang di seluruh jagat smartwatch. Sampai 5.000 nits. Iya, pertama kali di dunia dibilang dia punya smartwatch dengan layar seterang itu. By the way tadi gue sempat ngelihat tipis-tipis soal Ultra 2. Buat kedalaman airnya kayaknya sampai 10 ATM gak sih kok? Oh 10 ya? 10 yang 5 ATM tuh kalau gak salah Watch 9. Jadi sama-sama bisa dipakai jelem, actually, dua-duanya. Tapi yang Ultra 2 kayaknya lebih dalam dan lebih canggih juga kemarin sempat di... Dia kerja sama apa tuh? Mer atau apa sih namanya yang buat lupa juga gue. Mares. Margon Residence. Tuh kalau ngomong sama Haris. Kayaknya kalau misalkan untuk lari kan ada Strava kali mungkin ya. Kalau Mares tuh gue juga gak pernah pakai sih karena gue bukan diver. Dan aplikasinya itu eksklusif cuma di Galaxy Watch Ultra doang buat 2 tahun ya. Jadi benar-benar niche banget nih buat orang yang emang scuba diving. Mereka pakai aplikasi ini buat nge-track. Mungkin yang paling berkesan sebenarnya adalah kalau buat gua itu eyewear atau kacamata pintar baru ya, smart glasses gitu ya. Kemarin disebutinnya Samsung Intelligent Eyewear yang kerjasama sama Gentle Monster dan Warby Parker. Lo sempat hands-on gak, Vin? Kemarin sempat hands-on, sempat megang, tapi kena marah waktu kita mau pakai. Wow. Jadi sempat ditegur. Cuma memang karena produk yang ada itu kata dia alasannya adalah belum masih prototype lah istilahnya gitu. Yang Gentle Monster sih kayaknya udah produk jadi ya. Jadi ada casingnya, itu keren banget desain keseluruhannya, packagingnya kayak lebih lebih futuristik bisa dibilang gitu. Kalau yang Warby Parker posisinya masih proto kayaknya, jadi dia nggak ada case-nya, jadi cuma si kacamatanya aja. Desainnya sih keren-keren. Kalau yang Warby Parker lebih lebih low profile kali ya, lebih lifestyle. Kalau yang Gentle Monster emang lebih edgy, ya, lebih futuristic look gitu. Dan ya mereka sih memberikan premis kalau ini ya karena dengan Google itu akan punya fitur AI yang lebih familiar lah ke kita gitu. Karena kan kita rata-rata pakainya misalnya Gemini. Jadi Gemini on device atau di kacamatanya langsung. Itu yang maksudnya si intelligent eyewear-nya gitu. Jadi nggak ada layar sih memang
nggak ada screen di kacamatanya, cuma kamera aja. Dan ya itu ada kamera dan bisa kita interaksi dengan smartphone juga gitu. Jadi mungkin bisa dibilang ini direct kompetitornya sama Ray-Ban Meta AI Glasses kali ya? Yes. Belakangan itu aku ngelihat ada kacamata namanya Event Realities. Yang dia itu kasih lihat ada AI-nya, ada kayak petunjuk jalan segala macam, bisa chatting segala macam. Tapi kalau Event Realities itu ada controllernya, bisa ngontrol si kacamatanya. Ini ada controllernya juga nggak kok? Atau memang fully kayak Meta Glasses? Dia ada tombol aja di sampingnya, mirip-mirip sama Ray-Ban Meta sih. Jadi ada tombol untuk misalnya akses ke Gemini, untuk kayaknya gede kecilin volume bisa ada gesture-nya. Terus ada switch on off juga kalau nggak salah gitu yang kita lihat kemarin. Atau mute gitu ya, mute on off mikrofonnya maksudnya gitu. Jadi secara desain mirip banget sama Ray-Ban Meta, feature wise, cuma karena yang Ray-Ban Meta kan Facebook punya AI, kalau ini yang Google dengan Gemini-nya. Dengan desain yang mungkin Meta sendiri juga sebenarnya udah banyak ya desain-desainnya, kan ada Oakley juga kerjasama. Nah ini memang approach yang lebih menarik dan hopefully harganya lebih oke ya. Karena ya gue belum 100% melihat istilahnya gitu pro-nya istilahnya gitu ya dibandingin sama Ray-Ban Meta. Ditambah juga ini masih belum tentu masuk ke Indonesia gitu. Mungkin faktor regulasi dan sebagainya sih ya. Kita belum bahas pricing sebenarnya dari tadi, Dan. Oke. Kita bahas pricing sekalian semuanya aja kita rangkum ya. Silakan, Bapak Edwin. Gue kira lu udah, kan kemarin lu udah hands on dan Oh ya udah sama... boleh. Gue coba spill aja ya tipis-tipis untuk harga-harga dari tadi yang pertama adalah Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Itu start harganya di 32 juta, Pak. 32.500.000 itu yang 12,256 GB sampai yang paling mahal itu nembus ke 44,5 juta yang 16 GB RAM dan 1 TB storage-nya gitu. Nah, untuk harga yang Samsung Galaxy Z Fold 8 regular atau yang white itu startnya dari 28,5 juta sampai yang paling mahal itu di 40,1 juta. Flipnya sendiri itu startnya di 20 juta ya, 19,999. Sampai paling mahal itu ada di 23,999 atau 24 juta. Dan ini kalau misalkan kalian cek langsung di website resminya Samsung Indonesia itu lagi ada diskon ya atau promo pre-order. Jadi langsung kepotong 2 juta gitu. Nah ini yang mesti dilurusin nih sekalian Dan. Ini juga yang sebenarnya aku bingung karena di situ ada tulisan free storage upgrade. Tapi mungkin aku belum menemukan free storage upgrade-nya itu. Gimana kok? Di video kita sempat sebutin kalau promonya kurang lebih sama kan. Kalau dia dapat free upgrade storage. Ternyata kalau kita belinya di online, di Samsung.com, itu dia cuma dapat diskon. Gitu, diskonnya sebesar 2 juta dari harga yang 256. Nah, sedangkan kalau kita beli yang 512, itu dia bisa kasih diskon 4 juta. Which 4 juta itu bikin harganya jadi sama dengan yang 256 tanpa diskon. Oh, pantas di sini tulisannya hemat 2 juta plus 2 juta. Iya, dan itu pun mesti pakai kartu kredit, Win. Untuk bisa dapat diskonnya gitu. Jadi agak-agak informasinya agak-agak campur aduk ya. Dan ternyata setelah gua make sure lagi ke tim Samsung, ternyata yang free upgrade itu adalah buat orang-orang yang kalau PO-nya itu di toko, gitu. Di toko offline, misalnya kalian ada Samsung Store di mall, atau di toko HP langganan kalian yang mungkin ada kerjasama juga dengan Samsung. Nah, itu kalian bisa dapetin yang free upgrade storage, tapi memang nggak ada diskon tadi. Jadi mungkin di sisi lain, Samsung ngasih alternatif kalau kalian memang pengen yang 256 aja, itu ada diskon. Tapi kalau kalian pengen upgrade storage, ya bayar yang harga normal 256. Singkatnya seperti itu. Mungkin ini bisa ditaruh di awal kan ya. Karena kemarin lumayan banyak yang nanya ya di video hands-on kita. Dan itu ternyata juga gue sempat make sure lagi ke tim Samsung untuk biar jelas ya.
soal harga-harga ini gitu, karena ya lumayan PR nih, mesti kita infoin lebih jelas lagi satu-satu. Yes. Thank you Ko Malvin udah meluruskan soal perpromoan Samsung ini di awal pre-order. Dan tadi kita belum mention soal watch-nya. Jadi harga watch-nya. Jadi kemarin tuh gue sempat review dan belum ada harga resminya. Tapi pas kemarin launching itu sudah muncul harga resminya dari Samsung. Kalau misalkan kita lihat di sini Watch Ultra 2 itu harganya di Rp10.500.000. Untuk yang Watch 9 sendiri itu di 6 juta atau 599 juta untuk yang 40 mm dan yang 44 mm ukurannya itu di 6,5 juta. Ada promo pre-order nggak, Den? Untuk yang Iya nggak Galaxy Watch Ultra sendiri nampaknya promo-promo free installment, trade-in dan segala macam, tapi nggak ada diskon. nggak ada diskon seperti tadi ya yang smartphone ya. Sama juga untuk yang Galaxy Watch 9 ya. Oke, ada lagi. I think that's it. Atau mungkin ada sesuatu yang kita sebenarnya tidak tahu dan di-experience oleh Ko Malvin di sana. Apa ya? Experience-nya saya akan ke Stadion Emirates. Nitip Arsenal punya jersey sih. Untuk ngelihat Premier League Champion, yang mana bikin agak kesel ya. Harusnya kita ke Old Trafford ya, Win ya. Malah harus ke Emirates nih experience-nya. Iya, karena ya kebetulan di London, jadi mau nggak mau. Kenapa nggak ke Stamford Bridge aja gitu, atau ke yang lain ya? Kenapa harus ke Emirates ya gitu ya? Gitu, Jemput agak Garnacho. Ya, nanti lebih lengkapnya pasti kita akan bahas lebih detail ya, untuk kita bisa explore soal HP ini. Jadi ditunggu aja konten-kontennya. Tapi kalau ada yang mau ditanyain, silakan komenin di bawah aja guys. Nanti kita bisa jadi referensi juga buat kita kontenin gitu. Kemarin gue udah banyak sih bikin di community post sama di Instagram, dan lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan menarik. Nanti kita jawabin satu-satu. Yes, dan buat kalian juga yang mungkin penasaran buat pembahasan lebih detailnya atau hands-on-nya soal Galaxy Z Fold 8 series, Z Flip, wearables-nya, Galaxy Watch Ultra 2 ataupun Galaxy Watch 9 itu udah bisa ditonton di YouTube Besin.tech. Itu udah lengkap ada di sana. Ada juga beberapa konten-konten yang sudah tayang di semua channel Besin.tech di sosial media, entah itu Instagram ataupun TikTok. Oke. Baik. Gue kira lu mau ngomong. Oke, kalau gitu untuk Galaxy Unpack recap di Beat Podcast kali ini lumayan seru, lumayan beda karena kali ini kita langsung Ada reporter di lapangan. Reporter di lapangan langsung di London. Ngetes-ngetesin langsung ada Z Fold 8 dan Z Fold 8 Ultra. Ya, bisa ngetes-ngetesin tadi ada banyak hal yang kita nggak bisa coba langsung gitu ya. Nah ini bisa langsung dicoba sama Ko Malvin di sana. Dan again kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada kritik atau saran boleh banget buat ditaruhin di kolom komentar. Dan Edwin, apakah ada sepatah dua patah kata? Harga naik tapi ya itu new normal. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Tapi jujur menurut gua jadi Z Fold 7 patut banget dilirik sih kalau pengen foldable yang lonjong. Tapi otherwise kalau nggak suka yang lonjong ya ini udah Z Fold 8 regular yang sangat-sangat menarik untuk dicoba. Itu salah satu bentuk shrinkflation sebenarnya Vin ya. Jadi harganya sama Z Fold 7 waktu launching. Bener. Agak mini gitu kan. Efisiensi Ya, tapi mungkin secara intention, functionalnya masih dapet sih Win gitu. Masih dapat. Iya. Itu cara menjustify sendiri kali ya, karena gue pengen beli gitu nanti. Iya, jadi lebih buat orang umum lebih make sense buat beli yang biasa gitu kan daripada yang ultra. Well, ya, ya kita lihat saja nanti bagaimana saat masuk Indonesia. Kalau misalkan kalian sendiri gimana? Apakah kalian tertarik dengan Z Fold 8 Ultra atau Z Fold 8 reguler? Tulisin aja di komen.
Dan kita ketemu lagi di Beat Podcast selanjutnya. Oke, thank you guys. Jadi, ciao. Bye-bye. Bye-bye. Gue kira ciao juga.